Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Aisharani dari kelas 5. Saya akan membacakan buku cerita yang berjudul Kelinci Putih untuk Budi. Budi adalah anak yang aktif dan rajin. Sekarang Budi berumur 6 tahun. Setiap hari Minggu, Budi suka bermain bola bersama Doni. Budi juga suka memelihara kelinci. Ayah dan ibu menyayangi Budi. Mereka selalu memberi apa yang Budi minta. Budi tidak pernah memaksa ayah dan ibu untuk memberinya sesuatu. Budi selalu berusaha mencari sendiri. Pada suatu hari, Budi dan Doni bermain di lapangan. Mereka melihat seekor kelinci. Kelinci itu melompat ke sana kemari. Tiba-tiba Budi berteriak, "Lihat, itu ada kelinci." Budi menyebutnya terbata-bata. Kelinci terus melompat ke sana kemari. Budi dan Doni mendekati kelinci itu. Mereka berusaha menangkapnya. Kelinci berlari ke bawah pohon. Budi dan Doni mengikutinya. Kelinci itu sulit ditangkap. Kelinci meloncat sangat lincah. Doni kelelahan mengejar kelinci itu. Tidak demikian dengan Budi. Budi tidak menyerah. Budi terus mencoba menangkap kelinci itu. Akhirnya Budi dan Doni berhasil menangkap kelinci itu. Mereka sangat senang. Budi sangat menyukai kelinci itu. "Kelinci ini pasti milik seseorang," ujar Budi. "Ayo kita cari pemiliknya." Budi mengajak Doni mengembalikan kelinci itu. Mereka pun pergi membawa kelinci. Di perjalanan, Budi dan Doni bertemu dengan Pak Hadi. Pak Hadi sedang mencari kelincinya. Ternyata kelinci itu milik Pak Hadi. Budi dan Doni menyerahkan kelinci itu kepada Pak Hadi. Pak Hadi berterima kasih kepada Pak Budi dan Doni. Akhirnya Pak Hadi menemukan kembali kelincinya. Pak Hadi mengajak Budi dan Doni ke rumahnya. Mereka tiba di rumah Pak Hadi. Di rumah Pak Hadi banyak kelinci. Kelinci Pak Hadi beragam warnanya. Ada kelinci berwarna putih dan hitam. Ada juga kelinci berwarna coklat muda. Budi dan Doni senang melihat kelinci-kelinci itu. "Lihat, kelinci itu bagus sekali," ujar Budi. "Menurutmu kelinci mana yang paling bagus?" Budi bertanya kepada Doni. "Semuanya bagus, Budi," jawab Doni. "Menurutku yang bagus kelinci berwarna putih." Hitam, putih." Budi ragu-ragu menentukan pilihannya. Budi dan Doni menghitung kelinci putih. Di kotak itu ada 5 kelinci putih. Di kotak ini ada 3 kelinci putih. Setelah cukup lama bermain, Budi dan Doni berpamitan pulang Pak Hadi. Pak Hadi memberi Budi kelinci putih. Pak Hadi juga memberi Doni kelinci hitam. Mereka sangat senang. Budi dan Doni berterima kasih kepada Pak Hadi. Budi dan Doni pulang ke rumah masing-masing. Tiba di rumah, Budi memberi makan kelinci putih. Setelah itu, Budi bermain bersama kelinci putih di halaman rumah. Budi senang bersahabat dengan kelinci putih itu. Budi selalu mengingat nasihat kedua orang tuanya. Kelinci adalah makhluk ciptaan Tuhan. Budi berjanji akan merawat kelinci putih itu dengan baik. Budi juga tidak akan menyakitinya. Budi akan selalu menyayangi kelinci putih itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu untuk Naila, ya. Baru cerita pertama ya. Selanjutnya kita silakan
dulu duduk untuk Naila ya. Selanjutnya siapa yang mau baca? Hah? Iya, kita panggilkan ya siapa? Bunga. Silakan. Bunga hari ini mau membacakan cerita yang berjudul apa ya? Apa judulnya Bunga? Ketika Ulangan Matematika. Ya. Karya Anissa Widianti. Silakan Bunga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunga Bila dari kelas 5 akan membacakan cerita yang berjudul Ketika Ulangan Matematika. Ihsan tertegun di dalam kelas. Teman-temannya sedang sibuk mencatat sesuatu. Bahkan ada temannya yang menulis di kertas yang ukurannya sangat kecil. Sedang apa sih mereka? Tanya Ihsan di dalam hati. Ihsan mau ikut menyalin ini enggak? Tanya Kiki tiba-tiba. Ihsan mengerutkan kening. Apa itu? Sotekan, jawab Kiki berbisik. Kemarin Andri menemukan soal ulangan dan jawabannya di tempat sampah. Itu tuh di tempat sampah di depan ruang guru. Ihsan terdiam. Semalam dia memang sudah belajar, tapi kalau ada contekan pasti lebih mudah. Dia tidak harus susah-susah berpikir. Ada apa sih? Nazif yang baru datang mengabukan diri. Kiki pun menjelaskan tentang kertas yang berada di tangannya. Aku gak mau kata Nazif tegas. Semalam aku sudah belajar. Aku juga sudah belajar sih, kata Ihsan. Ya sudah, berarti kamu nggak perlu contekan, kata Nazif. Tapi kalau ternyata contekan itu benar dan teman-teman nilainya lebih baik dari kita, bagaimana? Tanya Ihsan. Aduh, biarkan saja, jawab Nazif. Yang penting kita sudah berusaha untuk hasilnya. Kita serahkan kepada Tuhan. Akhirnya Ihsan memutuskan untuk tidak menyontek. Menurutnya apa yang dikatakan Nazif tadi benar. Lagi pula sayang sekali usahanya belajar semalam jika dia harus menyontek. Saat ulangan pun tiba, Ihsan terlihat tidak percaya diri. Apalagi setelah membaca soal Ihsan kembali khawatir ketika teman-temannya sudah mengembalikan kata soal berikut jawabannya. Tapi Ihsan meyakinkan diri kalau dia bisa. Dia sudah belajar dan akan berusaha dengan sungguh-sungguh. Dengan susah payah, akhirnya Ihsan dapat menyelesaikan semua soal ulangan. Begitu pula dengan Nazif, mereka berdualah yang selesai pada akhir. Ternyata setelah istirahat, Pak Guru langsung membagikan hasil ulangan. Ihsan dan Nazif yang pertama kali dipanggil. Mereka maju dengan perasaan khawatir. Dengan perlahan, Ihsan melihat hasil ulangannya. Berapa? Tanya Nazif. 7,5, jawab Ihsan. Nilaimu berapa? 7, bisik Nazif. Selesai membagi hasil ulangan, Pak Guru memberikan pesan.
bangunan. Insan berpikir mungkin namanya dan harus dipanggil, sebab inilah mereka yang paling buruk, namun semua diam. Hanya Insan dan Nurul yang mendapatkan nilai baik, lainnya mendapatkan nilai nol. Seru Pak Guru. Murid-murid langsung sibuk berkasak kusuk. Ternyata contekan mereka salah. Soal yang dibuang ke tempat sampah adalah soal yang tidak jadi dibagikan. Pak Guru mengubah soal ulangan dengan yang baru. Pak Guru mengumumkan bahwa besok akan ada ulangan matematika lagi. Tentu saja Insan dan Najib tidak perlu ikut ulangan lagi. Murid-murid yang lain mengeluh. Sementara Insan bersyukur karena tidak jadi menonton. Seharusnya Ihsan yakin bahwa Tuhan pasti akan menolongnya. Benar kata Nadif bahwa yang penting adalah berusaha. Selanjutnya serahkan hasilnya kepada Tuhan. Adik-adik, pada cerita di atas, Ihsan dan Nadif sudah berusaha dengan sungguh-sungguh. Setelahnya baru mereka bertawakal. Tawakal adalah berserah diri kepada Tuhan. Jadi mulai sekarang, yuk kita berusaha sebaik-baiknya, lalu mempercayakan hasilnya hanya kepada Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan lagi untuk Bunga yuk. Ya, bagus sekali ya ceritanya Bunga ya. Selanjutnya Ibu akan panggilkan anak Ibu siapa ya? Arifa ya. Hari ini khusus perempuan semua nampaknya ya. Silakan Arifa. Kasih tepuk tangan dulu untuk Arifa. Hari ini Arifa akan membacakan buku yang berjudul Jika Ayah Seorang Dokter. Ya. Karya siapa Arifa? Iza Anissa. Silakan Arifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Arifah dari kelas 4. Saya akan membacakan cerita yang berjudul Jika Ayah Seorang Dokter. Ayah Maman adalah petani. Kerjanya di sawah menanam padi. Kakinya kotor karena setiap hari menginjak rumput. Kulitnya pun hitam karena selalu panas berjemur. Suatu hari Maman terlihat gelisah. Bu Isa meminta sesuatu cerita tentang pekerjaan ayah. Aku malu bercerita tentang ayah dengan Maman. Bunda, ayahku mah hanya akan memberikannya sawah. Andi, panggil Bu Isa dengan suara lantang yang piuh. Maman menyambutkan nafas lega. Dia bersyukur Bu Isa tidak memanggil namanya. Andi maju untuk bercerita. Ayahku seorang dokter, kata Andi melalui ceritanya. Maman menjadi iri mendengarnya. Andai saja ayahku seorang dokter. Ya Bunda, ia membayangkan sosok dokter yang mengagumkan. Menjadi anak dokter pasti menyenangkan, tetapi harus pengalaman yang menyenangkan. Diantar jemput ke sekolah dengan mobil mewah. Pulang lagi ke restoran mewah. Maman mengurat di rumahku yuk. Ajak alon suatu hari. Maman pun mengiyakan dengan senang hati. Malamnya, Maman menginap di rumah Andi.
dengan heran. Hingga larut malam ayah Andika mungkin kelihatan. Ayahku sedang pulang malam, kata Andi menjelaskan. Ayah Andi pulang dari pagi hari saat Maman dan Andi telah berlindung. Dalam mimpi, Maman baru melihat ayah Andi di pagi hari. Saat hendak sarapan, ayah Andi buru-buru berpamitan. Ayahku pergi bekerja lagi Andi, tanya Maman heran. Andi bilang ada pasien ayahnya yang membutuhkan tindakan. Maman termenung di meja makan, punya ayah seorang dokter, ternyata tidak dapat selalu bertamu. Mau main bersama pun harus menunggu ayah liburan. Mama jadi teringat pada ayah. Dalam hati ia merasa sangat bersalah. Ia menyesal telah malu pada pekerjaan ayah. Padahal ayah sudah bekerja susah payah. Ayah selalu punya waktu untuk keluarga. Meski tubuhnya lelah setelah seharian bekerja, mulai dari layangan hingga mobil-mobilan. Tanpa petani seperti ayah, maka pagi tak pernah ada, juga tak ada nasi untuk dimakan bersama keluarga. Mama sekarang sudah menyadari betapa hebatnya pekerjaan seorang petani. Kini Mama bersyukur dan bangga menjadi anak ayah, meski ayah hanya seorang petani yang bekerja di sawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan dulu untuk Arifah. Boleh dulu Arifah ya. Yang terakhir ya, siapa ya? Iya, silakan Kesha. Kesha akan kembali membacakan buku cerita pilihannya. Kali ini apa ya kira-kira judulnya ya? Apa judulnya Kesha? Untung ada tabungan Dila, karya dari siapa nak? Laras Ayu ya. Silakan Kesha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Kamelia dari kelas 4. Saya akan membacakan buku cerita yang berjudul Untung Ada Tabungan Lila. Bunda taruh uang saku kalian di meja ya, kata Bunda kepada Danis dan Dila. Terima kasih Bu, kata Dila sambil mengambil uang tersebut. Ya Bunda, ujar Danis kecewa. Kok hanya segini? Danis kan sudah bilang uang saku segini tidak cukup. Danis, bersyukurlah. Bunda rasa itu cukup, bahkan bisa ditabung. Kalau kamu menyisakannya, kata Bunda sabar. Danis cemberut mendengarnya. Tanpa berkata apapun, dia memasukkan uang tersebut ke saku. Dia tetap merasa uang itu kurang. Sampai di sekolah, mata Danis langsung berbinar-binar melihat jajanan kesukaannya.
Tanpa pikir panjang, ia membelinya. Sementara itu, Dila memilih langsung ke kelas. Dia belum berencana menggunakan uang sakunya. Di rumah, Dila, kok kamu masih bisa menabung setiap hari sih? Memangnya kamu nggak jajan? Tanya Danis penasaran. Aku jajan juga kok Kak, tapi aku hanya jajan jika perlu. Jelas Dila. Memangnya kamu nggak ingin beli mainan? Tanya Danis heran. Kadang-kadang ingin beli juga sih, Kak. Tapi Bunda kan selalu bilang, kita sebaiknya membeli apa yang kita perlukan, bukan yang kita inginkan. Bunda selalu berpesan agar kita menyisihkan uang untuk ditabung. Tapi kan uang saku memang seharusnya kita habiskan. Kalau habis, ya minta lagi, kata Danis. Dila tersenyum. Kata Bunda, menabung itu sangat bermanfaat, Kak. Siapa tahu nanti tabungannya bisa Dila gunakan untuk membeli sesuatu yang Dila inginkan. Atau Dila bisa membantu orang lain dengan tabungan Dila. Danis memendam kesal. Seharusnya Bunda memberiku uang saku lebih banyak dari Dila. Keperluanku kan lebih banyak daripada Dila, tapi Bunda malah memintaku berhemat. Suatu hari, ayah mengalami musibah. Beliau harus segera dioperasi untuk memulihkan kesehatannya. Setelah berhari-hari menemani ayah di rumah sakit, hari itu Bunda pulang. Kapan ayah boleh pulang, Bun? Tanya Dila. Bunda belum tahu, Nak. Jawab Bunda pelan. Tanpa berkata apa-apa, Bunda masuk ke kamar. Danis dan Dila mengikuti Bunda. Ada apa ya, Kak? Tanya Dila, khawatir. Kakak juga nggak tahu, jawab Danis. Bunda tidak apa-apa, tanya Danis khawatir. Bunda memeluk Danis. Ayah belum bisa pulang jika biaya perawatannya belum lunas, Nak. Sebenarnya kekurangannya tidak begitu banyak, tapi uang tabungan Bunda sudah habis untuk biaya operasi ayah. Tanpa berkata apapun, Dila keluar kamar. Tak lama kemudian, dia kembali. Pakai saja uang celenganku ini, Bun. Semoga cukup, kata Dila. Kukuruyuk. Mereka bersama-sama memecahkan celengan itu dan menghitung isinya. Sepertinya lebih dari cukup, Dila, Danis, kata Bunda. Terima kasih ya. Maafkan Danis ya, Bun. Belum bisa membantu ayah dan Bunda. Danis akhirnya menyadari salah satu manfaat menabung.
Tidak apa-apa, Danis. Bunda senang. Sekarang Danis jadi tahu. Dengan menabung, kita dapat membantu orang lain. Kata Bunda sambil tersenyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dulu Keisha. Ya, ada 4 cerita ya. Coba Ibu minta Aska yang pertama nak. Silakan Aska. Sini, dibacakan saja. Dibacakan saja bawah. Kita mau dengar pesan moral yang pertama dari Aska dulu. Yang lain siap-siap ya. Silakan Aska, yang judulnya yang pertama apa Aska? Kelinci putih untuk Budi. Silakan. Kita manusia harus sama baik sama hewan karena hewan adalah ciptaan Tuhan. Dan begitu juga Budi dan Doni dikasih kelinci. Ya, kasih tepuk tangan dulu Kak Aska ya. Apakah ada yang sama jawabannya? Tidak ya? Ya, itu salah satu dari pesan moral yang ditulis Aska ya. Bahwasanya tadi yang paling penting itu kata kuncinya adalah memelihara. Ya, jadi apabila kita punya hewan peliharaan, kita peliharalah dengan baik. Bagaimana meliharanya? Diberi makan, terus minum, terus apa lagi? Dirawat, terus dimandikan, yang terakhir diberi tempat tinggal. Ya, betul? Nah. Selanjutnya yang kedua, coba Ibu minta pada Ibu Irham dibacakan ya untuk yang kedua. Yang lain perhatikan ya. Yang kedua apa judulnya nak? Jika bisa baca ceritanya. Jika ulangan matematika, silakan ya. Tidak boleh dimentek. Hanya satu ya. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Iya, katanya kata kuncinya itu tidak boleh mencontek. Anak-anak Ibu, ya, hampir betul yang disampaikan Irham bahwasanya saat kita ulangan apapun itu, ya, kita harus apa dulu nak persiapannya nak? Belajar. Tidak ada lagi pertolongan selain kita belajar, ya. Karena Allah tidak akan menolong kita kalau kita berpasrah diri saja tanpa usaha. Betul tidak? Ujian misal ujian semester Ibu lihat soal dibuat guru itu berhari-hari, kamu menyelesaikannya 10 menit. Jawabannya salahnya yang lebih banyak. Karena apa? Karena kamu tidak belajar, ya. Nah, besok ya itu jadi pelajaran tuh cerita dari teman kita itu ya, bahwasanya bagaimana proses supaya kita dapat nilai yang baik ya. Yang ketiga, silakan Ibu minta Abdan Sakur ya. Pasti judul ceritanya Abdan? Iya. Apa? Jika ayah seorang dokter ya. Silakan Abdan. Kita harus bersyukur apapun yang Kita harus bersyukur. Terima kasih Abdan ya. Jadi maksud Abdan itu kita tuh harus bersyukur dengan apapun yang kita punya. Ya, kita ada itu berarti kita punya ya. Sama tidak? Iya. Coba Ibu tanya dulu. Siapa yang di sini orang tuanya kerjanya sebagai petani? Yang sebagai petani, tahu nggak petani? Petani misalnya kerjanya di sawah atau sawit atau karet. Siapa? Ayo. Nah, rata-rata orang tuanya kerja petani kan? Malu nggak? Malu nggak? Tidak, jangan malu. Ya, jangan minder. Karena apa? Petani itu ya orang yang paling berjasa. Kenapa kira-kira Zapran? Kenapa kira-kira petani berjasa? Kenapa nak? Oh nggak tahu. Nggak apa?
Karena bisa menghasilkan beras. Kalau kita petani apa saja yang ada? Petani padi dengan sawit, ya. Kalau sawit menghasilkan apa? Sayur. Kalau tidak ada petani padi dan petani sawit, kita tidak bisa makan nasi dan menggoreng-goreng. Ya, minyak gorengnya nggak ada, ya. Betul nggak yang belakang? Betul nggak yang sebelah kanan? Betul? Ya, jadi harus bangga jadi anak petani, ya. Yang terakhir, coba ibu minta anak ibu Abdan, silakan. Abdan, sudah ya? Harkan berarti lagi. Harkan Paris. Kita mau dengar dulu nih, yang lain mau dengar nggak? Cerita yang terakhir apa sih? Untung ada tabungan jiwa, silakan Harkan. Jika kita menabung, kita harus sabar dan kita tidak boleh boros. Kasih tepuk tangan dulu untuk Harkan yuk. Coba ibu tanya dulu. Siapa yang di rumahnya ada tabungan? Tunjuk tangan. Oh, rata-rata punya tabungan ya? Iya. Kasih tepuk tangan dulu yang pandai menabung ya. Kira-kira manfaat menabung apa ya? Membantu apa sayang? Membantu orang lain, betul ya. Jadi menabung itu melatih diri kita ya untuk berhemat. Ya, jadi kalau kita mau keinginan misalnya mau beli sepeda nih, kalau sekarang kan trennya apa? Sepeda itu listrik. Gimana caranya? Apakah dengan merengek-rengek ke mama atau apa? Usahakan dengan menabung ya. Kalau kurang ya boleh ditambahkan kan bintang pilih ya. Kalau kurang duitnya boleh tambahkan ya. Iya, kalau kurang. Randy gimana kalau kurang? Robi boleh tambahkan orang tua. Jadi budayakan kegiatan menabung. Anak-anak ibu dulu juga nabung ya, sampai sekarang juga nabung ya. Cuman sekarang zamannya sudah makin canggih ya. Misalnya di celengannya sudah penuh, kita boleh pindahkan ke bank dengan buat rekening ya. Karena sekarang ya kalau misalnya kelamaan nabung, kadang uangnya itu kita sudah ganti uang baru. Di tabungan kita masih uang lama kan? Cepat sekali perkembangan pergantian mata uang sekarang ya. Jadi misalnya kemarin 100.000 lama, sekarang udah 100.000 baru kan? Ya. Boleh kalau sudah banyak dibuka, dipindahkan ke bank, buka rekening. Anak-anak bisa ya punya rekening ya. Namanya tabunganku ya. Oke. Sampai sini dulu anak-anak ya kegiatan kita. Mudah-mudahan anak-anak ibu ya mendapatkan ilmu yang bermanfaat hari ini. Betul nggak ya belakang? Betul ya. Mudah-mudahan anak-anak ibu di Rabu depan makin semangat lagi ya. Makin banyak cerita baru ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi